Baik, perkenalkan nama saya Glenn Zaki Torres dan NIM 11223024. Di sini saya akan menjelaskan alur pengerjaan praktikum machine learning yang berfokus pada teknik clustering menggunakan dataset small customer. Di sini tujuannya untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu untuk memahami perilaku konsumen. Di sini alur pengerjaannya saya bagi 4 tahap, di mana kita eksplorasi data, di mana kita pahami struktur data dan kita bersihkan datasetnya, lalu kita visualisasikan korelasinya, di mana kita cek hubungan antar variabel. Lalu ketiga, penentuan cluster optimal, di mana dengan metode elbow dan silhouette score. Lalu keempat, implementasi dan perbandingan. Di sini menjalankan algoritma K-means serta membandingkannya dengan metode hierarchy clustering. Nah, bentar ya. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat kita menggunakan library pandas. Setelah itu kita cek apakah datanya kosong. Di sini kita ambil datanya sebagai berikut. Setelah kita masukkan datanya, kita buat path-nya di sini. Kita panggil datanya. Lalu kita cek apakah ada data yang kosong. Di sini tidak ada data yang kosong. Lalu kita describe. Nah, describe ini eh, dia tuh lebih ke menjelaskan, dia itu lebih menjelaskan deskripsi dari program yang telah dibuat. Nah, setelah itu eh, setelah di describe, kita buat dataset df-log. Nah, ini maksudnya ini mengecek variabel si pendapatan biasanya. Lalu kita buat variabel X dan Y, di mana kita buat scatter plotnya untuk melihat distribusi datanya. Setelah kita cek distribusi datanya, kita pakai metode elbow untuk optimalisasi K. Di mana kita scaling data dengan min max scalar, lalu kita ambil kolom X dari indeks 3 dan Y indeks 4 dari data frame, lalu kita tentukan jumlah cluster optimum menggunakan elbow method. Nah, kita ceklah K dari 1 sampai 10. Lalu kita buat plotnya. Setelah itu, dari elbow method, nilai K optimal adalah untuk data ini adalah 5. Lalu kita buatlah plot hasil clusternya sebagai berikut. Lalu bisa dilihat di sini data usia, pendapatan, dan spending, skor pendapatan pengeluarannya. Kita buat juga, lalu kita buat plot 3D, lalu plot datanya kita buat, dan label sembunyi kita buat, dan hasilnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita gabungkan data X, Y, Z menjadi sebuah array untuk clustering, lalu scaling dengan data max color. Setelah itu kita tentukan jumlah cluster optimal dengan elbow method, lalu kita buat visualisasi elbow methodnya, lalu setelah itu hasil yang berikut, kita pilih K optimal setelah melihat elbow, lalu kita buat kita tambahkan hasil karakter ke daftar frame, kita buat visualisasi 3D hasil ke K-means, lalu plot data dengan warna berdasarkan cluster. Nah, di sini plot setiap titik dan warna sesuai cluster. Lalu kita buat label semuanya, usia, pendapatan, pengeluaran, kita tampilkan clusternya. Di sini ada warnanya juga sekalian. Selanjutnya kita ambil dataset sederhana, kita hitung distance matrixnya, kita tampilkan distance matrix. Selanjutnya itu hierarchy clustering, single link, loop, plot, dan diagram. Misalnya sebagai berikut. Nah,
Jika kalian mau ngecek dari yang linkin yang telah kita buat, terus kita cek sync linkage dan menghitung event linkage, dan temuannya kita buat plot single linkage, plot complete needs, plot event linkage, hasilnya sebagai berikut. Nah, kesimpulannya, untuk analisisnya bisa dilihat sebagai berikut. Di sini, metode sync linkage ini menentukan jarak antar klaster berdasarkan jarak terdekat antar dua titik dari klaster yang berbeda, di mana disebut dengan pendekatan nearest neighbor atau tetangga terdekat. Hasil diagram ini dengan metode ini biasa menunjukkan proses penggabungan klaster secara bertahap dengan pola yang cenderung memanjang. Sebaliknya, untuk metode complex linkage ini itu tetangga terjauh sehingga menghasilkan klaster yang lebih rapat dan pemisahan yang lebih jelas untuk kelompok. Kalau inference linkage ini menggunakan rata-rata di mana titik dari dua klaster dibandingkan. Pendekatan ini menghasilkan struktur klaster yang lebih seimbang karena tidak hanya pertimbangan jarak minimum atau maksimum saja berdasarkan perbandingan ketiga metode tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kompleks linkage dan infinite linkage umumnya menghasilkan struktur cluster yang lebih stabil dan jelas dibandingkan single linkage yang cenderung menghasilkan cluster menunjang. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.